semuanya, pertandingan tadi berarti TC tahap pertama kami selama 10 hari sudah selesai, dan besok pemain kembali ke klub dan kami akan mengamati perkembangan pemain di klub. Dan tujuan dari TC tahap 1 di awal sudah kami sampaikan, kami ingin tahu persis dari 32 pemain yang kami panggil. Kami melakukan identifikasi terhadap mereka, baik itu beberapa tes yang kami lakukan dan memvalidasi lewat pertandingan uji coba lewat India. Hampir semua pemain, hanya satu pemain yang tidak kami coba, dan habis ini kita akan berdiskusi siapa dari 32 itu yang akan kita panggil nanti di TC di bulan November nanti di tanggal 8. Secara khusus kita nggak ada, ya, tapi itu kan memang dari 2013 itu sudah saya lakukan. Ya, tapi kadang-kadang lupa, namanya manusia kan. Itu aja. Dan kalau memang penting sujud syukur itu, ya pertanyaannya itu jawaban saya. Jadi tidak ada instruksi tadi bahwa kita besok harus sujud syukur, nggak ada instruksi. Tapi memang sudah menjadi habit. PSSI lagi berusaha, jadi kami meminta dua pertandingan, tapi setelah jarak dari TC hari pertama dengan pertandingan pertama nanti di TC tahap kedua itu harus ada waktu lebih kurang 10 hari baru kita beruji coba. Karena kami ingin betul-betul ada beberapa sesi latihan untuk memperbaiki apa yang kami inginkan, yaitu game plan kayak apa, dan game plan itu tentu diterjemahkan dalam bentuk unit-unit sesi latihan. Dan kami butuh waktu, setelah itu baru kita coba. Dan ini tim berproses, teman-teman media juga kami minta support. Masyarakat juga mereka masih berproses. Kalau dilihat atau ditanyakan bagaimana kualitas tim saat ini, seperti yang disampaikan Rocky tadi, kita baru berkumpul selama lebih kurang 1 minggu, dan saya juga dapat tugas ini juga baru 10 hari ini, dan mencoba melakukan konsolidasi dengan membangun tim behind the team kepelatihan. Setelah itu saya identifikasi para pemain-pemain yang sudah didaftarkan di KOI, dan saya lihat pemain-pemain yang didaftarkan itu ada 78, dan dari 78 itu sudah didaftarkan 50 oleh tim yang lama, dan berkat kerjasama dengan KOI dan PSSI ada beberapa pemain yang bisa kita ganti. Jadi itu yang saya lakukan pertama. Yang kedua yaitu saya mulai melakukan identifikasi kepada para pemain dengan melakukan parameter tes, termasuk tadi juga kita lakukan kegiatan dengan talent DNA, karena saya ingin benar-benar mereka itu terpilih. Nanti kalau teman-teman media bertanya, masyarakat bertanya, PSSI bertanya, saya bisa menjawab dengan narasi yang tepat by data. Mungkin itu. Kalau nggak salah di press conference di pertama kali, teman-teman boleh melihat atau mungkin nanti saya share 50 pemain yang kita daftarkan itu, nama-namanya nanti bisa kita share. Apakah termasuk, saya kurang ingat ya, tapi kalau nggak salah ada Ivar juga ada. Nanti kita lihat ya. Yang penting kami bersepakat dengan PSSI bahwa ini saya mengambil tanggung jawab ini harus disupport secara bersama-sama. Ya, harus disupport secara bersama, dan Pak Ketum setuju, beliau akan support kami nanti dari PSSI, termasuk bagaimana kita berkomunikasi dengan klub, ya, dengan klub supaya nanti pemain-pemain yang kita inginkan atau pemain-pemain yang kita mungkin rekrut, satu memang nanti diizinkan, yang kedua dimainkan. Nah, tadi Bayangkara lewat Pak Madi sendiri, kalau pemain Bayangkara ini memang benar akan direkrut,
dia akan bicara dengan pelatih untuk bisa bantu mereka dikasih jam menit bermain di klub. Jadi itu jawaban saya. Yang pertama tadi apa? Bulan November ada beberapa pemain yang ikut. Ya, oke. Tidak 32 karena secara organisasi latihan, karena waktu sudah semakin pendek, kami ingin lebih fokus. Oleh sebab itu tim pelatih akan bekerja keras dengan 32 ini. Berapa pemain yang mungkin akan lanjut, terus pemain baru yang mana nanti ya setelah hasil komunikasi dengan klub, baik itu yang abroad di luar, baik dengan pelatih-pelatih klub yang ada di dalam, siapa kira-kira. Tapi kami maksimal mungkin ya 28 di minggu pertama. Setelah perlahan bertahap nanti akan kita ciutkan per minggu mungkin. Ya, makanya kami minta 10 hari baru ada uji coba. Setelah mungkin uji coba pertama kita akan ciumkan. Setelah itu mungkin di uji coba kedua mungkin kita akan ciumkan lagi. Mungkin itu yang pertama Pak. Itu coach tentang sesi psikologis apakah masih terus dilanjutkan? Oh, iya. Dari 2012 kalau nggak salah saya udah mulai untuk terbuka, open minded saya untuk bisa ilmu-ilmu tentang olahraga atau sport science saya libatkan. Saya dulu pernah juga dengan orang metafisika, dan juga saya juga dari teman dari Jepang masalah golongan darah, kalian DNA terakhir ini dengan Pak Adi Najar, mencoba tujuannya supaya saya valid untuk memilih. Tentu yang dipilih utama itu adalah kemampuan skill sepak bolanya, kecerdasan taktikalnya, dan fisiknya. Tetapi ada yang paling penting yaitu masalah mental, karakter. Oleh sebab itu kita minta bantuan tadi dari tim talent DNA oleh teman-teman ESQ untuk kami bisa benar-benar tepat nanti dari 23 itu komposisi mereka siapa yang paling pas untuk bisa saling bersinergi dan saling bekerja sama dalam menghadapi event seberat SEA Games itu nanti. Karena kami tahu ini tim akan bermain di Thailand sebagai tuan rumah yang tahun lalu kita kalahkan di final, dan ini butuh mental yang benar-benar yaitu karakter kinerjanya bagus, dan juga nggak tertutup kemungkinan juga harus dibangun karakter moral anak-anak kita supaya nanti begitu bermain yang 3 komponen lain itu skill, kemampuan taktikal dan kecerdasan dan fisiknya maksimal. Mungkin itu 10 hari ada beberapa program yang kita bikin termasuk uji coba 2 kali. Ya, ini termasuk bagian dari kita memulai membangun tim SEA Games. Manfaatnya ya itu tadi, kami ingin memastikan kalau untuk uji coba, makanya tadi pergantian pemain kita lakukan. Mungkin masyarakat ada yang mengatakan ini kan kok masih dicoba-coba, karena memang baru, kami butuh untuk melihat pemain-pemain lain. Mungkin dari sisi hasil, dari sisi cara bermain kita, saya akui ini belum jauh dari yang kita inginkan. Tapi langkah ini saya harus ya melakukannya. Ya, daripada nanti kita salah dalam membentuk tim yang diawali dengan salahnya kita memilih. Oleh sebab itu setelah kembali pun mereka ke klub, kami berusaha tim dokter dengan tim dokter klub, ya kan, tim fisio dengan tim fisio klub, pelatih fisik dengan pelatih fisik klub. Kami berupaya nanti untuk melakukan komunikasi, dan saya juga akan coba berkomunikasi dengan pelatih-pelatih kepala di klub untuk memberikan informasi tentang perkembangan mereka secara detail di klub. Untuk game-gamenya, kami malam ini akan menyusun jadwal para pelatih kemana saja melihat para pemain-pemain yang mungkin nanti ya dari 32 ini kita ciumkan malam ini. Dari pemain-pemain terpilih itu kita pantau, baik itu gamenya secara langsung atau lewat siaran televisi. Yang kedua,
dengan 32 pemain yang dipanggil untuk uji coba ini, bagaimana coach mengevaluasi kedalaman skuad dan siapa yang menonjol? Agak naif rasanya saya melakukan atau mengasih tahu hasil evaluasi karena butuh waktu. Saya nggak mau mengatakan pemain ini nggak bagus, pemain ini bagus. Tapi ada satu hal yang saya tadi sedikit happy lah melihat pemain debutan baru. Saya memberikan penghargaan kepada Widi Pratama. Dia itu saya pantau waktu di PON dan dia top skor di PON. Dan saya pikir realistis, saya mencoba dia dan memanggil, dan kebetulan tadi dia kasih kesempatan bermain di babak kedua, dan saya cukup surprise, punya harapan untuk bisa kita pantau terus. Apakah nanti dia di Persik Kediri akan main terus? Kalau dia main terus, kita akan pantau terus. Apakah layak nanti? Ya, kita lihat, karena kita memang di striker atau pemain depan kan kualitas yang lain juga mumpuni. Ada Oki, ada Jens, ada beberapa pemain lain yang cukup bagus juga. Saya cukup terbuka kepada mereka, selalu saya sampaikan yang membuat dia terpilih itu bukan kami, ya, tapi dia sendiri. Yang ketiga, Hoki maupun Jens Raven agak kesulitan menembus lini pertahanan belakang. Ada perhatian khusus nggak coach soal di latihan berikutnya kepada mereka yang menempati posisi penyerang? Iya, awal waktu saya dapat tanggung jawab ini, saya mempelajari tim ini di AFF dan kualifikasi AFC. Ya, ada di situ data statistik. Dari data statistik itu malahan ada berapa penguasaan bola kita bagus, dan cuman skor atau gol sulit terjadi. Dan ini kami bedah dengan para pemain, dan kami berkesimpulan itu yang harus diperbaiki. Dan itu baru kami perbaiki dengan 2 sesi, yaitu sesi attacking dari mulai distribusi dan finishing, tetapi baru hanya 2 kali. Nah, kita akan melakukan perbaikan-perbaikan itu dari data-data kemarin yang kita punya. Kita akan coba ya memperbaiki terus, dan saya pikir dari hasil statistik pertandingan pertama itu ada 15 kali shoot, 6 on target, 1 gol. Nah, malam ini saya belum terima statistiknya, dan itu yang harus diperbaiki, ya, itu yang harus diperbaiki. Dan terima kasih Iksan juga melihat hal yang sama apa yang kami lihat. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.